Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Salah satu syariat dalam agama kita adalah sholat 5 waktu, dan ini dijalankan sesuai jadwal yang sangat presisi, sangat tepat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin kitaban mauquta, waktu yang sudah ditentukan. Kalau kita gambarkan waktu sholat itu kan berdasarkan peredaran semu matahari terhadap bumi. Ingat, peredaran semu ya, artinya bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari, dan bumi yang berotasi pada sumbunya, berputar pada sumbunya, sehingga seolah-olah matahari itulah yang berputar mengelilingi bumi. Makanya disebut dengan peredaran semu. Kalau kita lihat, kita gambarkan sebagai sebuah lingkaran, maka mulai dari subuh hari ya, matahari menjelang terbit, kira-kira 18 derajat sebelum ufuk ya, jadi 18 derajat di bawah ufuk itu dikumandangkan azan subuh. Itu kalau menurut putusan Tarjih Muhammadiyah itu 18 derajat. Kalau menurut jadwal yang lama itu 20 derajat, dan 1 derajat itu perbedaannya 4 menit. Makanya azan subuh kita di Masjid Ijtihad ini lambat 8 menit dibandingkan azan subuh di masjid yang lain. Beberapa hari yang lalu Ustadz Dr. Agus Sukaca, itu founder dari 9 Golden Habits ya, itu ada kajiannya setiap Sabtu pagi selama bulan Ramadan ini, dialihkan ke sore ya. Itu setiap hari kalau nggak salah selama Ramadan ini ya. Nah, dalam salah satu kajiannya itu disebutkan juga tentang waktu subuh ini, ketika ada yang bertanya bagaimana dengan
waktu imsak apakah juga bergeser. Nah, maka secara guyon pemandu acaranya mengatakan, karena ini waktu imsak Muhammad ini mundur 8 menit, jadi ketika azan subuh sudah berkumandang di masjid lain, orang Muhammadiyah masih makan. Saya tadi sudah azan di depan masjid di depan rumah sakit, saya masih makan. Secara guyon mengatakan, tiba-tiba banyak orang menjadi Muhammadiyah karena ikut sahurnya lambat. Nah, itu guyonnya. Nah, kita gambarkan seperti itu di bawah. Kemudian bergeser nanti ke arah barat ketika matahari tepat di atas kepala kita waktu Syawal, condong sedikit kira-kira 1 atau 2 derajat ke barat, maka masuklah waktu duhur. Kemudian berjalan lagi waktu asar ketika bayangan suatu benda itu kurang lebih setinggi dengan bendanya sendiri. Dan masuk waktu maghrib ketika piringan matahari itu tenggelam di bawah ufuk. Kemudian waktu isya kurang lebih sama dengan waktu subuh, jadi kurang lebih 18 derajat di bawah ufuk. Begitu seterusnya berputar. Nah, dan masuknya waktu subuh ini kan, maksudnya waktu sholat ini kan ditandai dengan azannya. Jamaah subuh rahimakumullah, penduduk bumi sekarang ini kurang lebih, yang muslim ya, kurang lebih 1,8 miliar. Andai 1% saja dari 1,8 miliar itu adalah seorang muazin, berarti azan ini dikumandangkan, diserukan setiap hari itu 18 juta kali 5 atau 90 juta kali azan dikumandangkan dalam sehari semalam. Dan ini seruan azan ini sudah dimulai sejak tahun 622 miladiah. Artinya sudah 1400 tahun lebih. Nah, kira-kira orang-orang selama ini terganggukah dengan suara azan ini? Kan beberapa tahun yang lalu ada yang protes ya di kota mana itu ya, bahkan ada yang mengatakan kidung itu lagu ya, lagu zaman dulu, lagu Toriolo orang Bugis bilang itu lebih indah daripada azanmu. Itu kata siapa namanya itu, yang sekarang sudah beralih agama.
Nah, pada sebelum ini ditemukan jam itu, jam yang seperti ini, itu kan orang mengumandangkan azan ya, sebelum mengumandangkan azan kan lihat dulu ini, tengok dulu matahari. Tapi pada zaman dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Umayyah itu seorang astronom Muslim bernama Ibnu Al-Satir itu membuat jam matahari. Jamnya ini sampai sekarang masih ada. Di masjid tertua di jantung kota Syria, ya, ibu kota Syria, Damaskus. Ibnu Al-Satir inilah yang mempengaruhi pemikiran seorang astronom barat yaitu Nicolaus Copernicus, ya, yang mengatakan bahwa mataharilah yang menjadi pusat peredaran benda-benda langit atau disebut dengan heliosentris, ya. Karena pada waktu itu gereja menetapkan bahwa bumilah yang menjadi pusat peredaran benda-benda langit atau geosentris. Ketika ada seorang astronom, ada seorang ilmuwan mengatakan justru matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit, maka dihukum. Kita kenal Galileo Galilei, ya, dihukum oleh pihak gereja. Namun akhirnya beberapa abad kemudian gereja menganulir, ya, mengembalikan nama baik Galileo Galilei. Padahal Al-Quran secara tersirat sudah mengatakan bahwa matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Dalam surah Yasin, ya, kalau tidak salah ayat ke-40, di ujung ayat itu Allah mengatakan wa kullun fi falakin yasbahun, dan tiap-tiap benda langit itu fi falakin, itu beredar pada falaknya, pada orbitnya. Nah ini yang menarik ini. Fi falakin, ada huruf fa, kemudian ya, huruf apa lagi? Fi falakin, fa, ya, apa lagi? Fa, terus lam, fi falakin.
surah Yasin. Kita buka dulu surah Yasinnya. Ayatnya mengatakan begini, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Kullun fi falakin, terdiri dari huruf kaf, lam, fa lagi, terus lam, kaf. Ya. Nah, ini kullum fi falakin ini kalau kita baca dari kanan sama kalau kita baca dari kiri. Ya. Kullun fi falak, dibaca dari kiri juga begitu. Kullun fi falak. Ini namanya gaya bahasa velodrome kalau tidak salah ya. Kalau bahasa Indonesia kira-kira ada enggak itu kalimat seperti itu? Ada. Ibu Ratna antar ubi. Ibu Ratna antar ubi. Coba baca dari kanan. Atau kasur ini rusak. Baca dari kanan. Nah, sama ya. Nah. Dalam Al-Quran ada ini. Setidaknya ada dua yang saya temukan. Ini kullum fi falak dan fakabbir ya. Rabbika fakabbir. Dalam surah Al-Mudassir ya kalau tidak salah. Nah, kullum fi falakin, huruf fa-nya itu di tengah ya. Fa-nya persis di tengah. Jadi kalau ini huruf kaf, kullum, huruf lam ini diputar, dia akan kembali sama. Kullum fi falak. Secara tersirat ujung ayat ini menggambarkan tentang peredaran benda-benda langit, di mana huruf fa-nya sebagai pusat peredaran. Huruf fa-nya itu sebagai matahari bagi benda-benda langit. Nah, kembali kepada azan. Waktu-waktu salat itu kan berbeda-beda di setiap tempatnya, ya kan? Nah, jadi coba kita bayangkan azan subuh ini tadi di tempat lain, ketika kita selesai sholat di tempat lain baru azan. Di tempat yang lebih ke barat daripada Tanjung Redep ini, lebih ke barat lagi makin lambat lagi, begitu seterusnya. Jadi sesungguhnya
azan ini di bumi ini itu berkumandang setiap saat. Ya. Ya kan? Azan itu kira-kira berapa menit, Pak? Kira-kira 5 menit ya dikumandangkan. Azan di sini 5 menit berikutnya ada azan di tempat yang lain. 5 menit berikutnya di tempat lain, di tempat yang lebih barat lagi. Nah, seluruh persada bumi ini mengiringi atau seiring dengan peredaran bumi pada porosnya. Menurut riwayat, ketika Rasulullah SAW sebelum azan ini disyariatkannya, itu meminta pendapat kepada para sahabatnya, bagaimana caranya untuk memanggil orang untuk sholat atau menandakan masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan pukul lonceng. Oh, jangan, kata, itu kayak gereja ya. Ada beberapa usulan para sahabat. Ada salah satu orang sahabat, saya lupa siapa ya, Ustadz Kemanta mungkin ingat, yang bermimpi. Mimpi siapa, Pak Zul? Mimpi lafal azan ini dan disampaikan kepada Rasulullah. Nah, maka inilah yang dipakai sebagai penanda masuknya waktu sholat dan sebagai panggilan bagi kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Tentu ini bukan sembarang mimpi ya. Tentu ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita resapi arti dari azan itu sendiri, luar biasa ya. Dimulai dengan membesarkan Allah, Allahu Akbar, diakhiri dengan kalimat tauhid ya. Dan diantaranya ada seruan untuk menuju ke kemenangan atau kebahagiaan. Jadi kalau mau menang, mau bahagia, pertama besarkan Allah, yang kedua nafikan semua ilah ya, semua Tuhan, dan mantapkan bahwa hanya Allah satu-satunya Allah yang berhak untuk disembah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah ya, karena ini impromptu ya, dalam istilah retorika itu namanya impromptu, disuruh bicara tanpa pemberitahuan sebelumnya, mendadak, jadi ngelantur ya. Nah,
Hadirin jamaah Jumat jamaah subuh rahimakumullah. Belum lagi kalau kita lihat salat kita ini dalam surah Al-Ma'arij itu Allah berfirman, khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru apa jazu'an ya. Wa idzal apa lagi sambungannya? Wa idzal massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang tidak menentu. Kenapa dia tidak menentu ya? Pernah saya sampaikan di sini, karena proses kejadiannya itu sendiri tidak menentu. Ya. Kalau menurut teori kemungkinan, teori probabilitas, itu kira-kira 1 berbanding 200 juta. Satu dibanding 200 juta. Satu di antara 200 juta. Berapa itu? 1 bagi 200 juta. Kira-kira jadi tidak ini? Jadi tidak ini ya? Nah, kalau manusia itu ditimpa mendapat kesusahan, maka dia berkeluh kesah. Hujan lagi, panas, aduh panasnya, berkeluh kesah terus. Tapi kalau mendapat kesenangan, oh cepat berbangga diri, oh kalau bukan karena saya itu tidak begini di masjid ini. Ya. Untungnya Bapak sekalian, ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Masih ada illahnya. Illal musalli, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang sholatnya itu daimun, berkesinambungan. Berkesinambungan artinya tidak pernah putus ya. Angka yang tidak pernah putus angka berapa? Angka 0. Angka berapa lagi? 8. Makanya orang Cina itu suka angka 8. Tidak pernah putus rezekinya katanya. 8. Angka 8 itu sebenarnya terdiri dari angka 02 yang disusun toh. 0 itu berapa derajat? 360 derajat. Kalau 180 derajat segaris lurus. 360 derajat. 360 derajat artinya apa? 1 putaran. Salat kita seperti itu. Pertama berdiri begini, lurus. Ini berapa derajat? 180 derajat. Kemudian ruku ya. Salat dalam Al-Quran kan sering disebutkan diwakili oleh 3 kata. Berdiri, ruku, sujud ya. Ruku berapa derajat ini? 90. Jadi sudah berapa derajat? 180 tambah 90 berapa itu? 200?
270. Terus sujud berapa derajat ini? Begini posisinya. Berapa? 45 derajat. Berapa kali kita sujud dalam satu rakaat? 2 kali. Berarti 90 derajat. Jadi sudah berapa derajat? 180 tambah 90 tambah 45 2 kali 360. Satu rakaat kita sudah melakukan gerakan sebanyak 360 derajat. Ya. Satu kali putaran. Jadi seharusnya sholat kita ini memang seperti berputar, ya. Seperti lingkaran, tidak pernah putus. Tadi satu lingkaran ini sama dengan 0, ya. Zero. Pak Anwar itu zero, Mr. Zero. Jadi orang-orang yang sholat itu akan menghasilkan pribadi-pribadi zero, pribadi angka 0. Sering saya bawakan sini hampir matematika sholat, ya. Paling tidak ada 3 keistimewaan angka 0 ini. Nah, angka 0 ini juga kalau tidak ada ilmuwan muslim, ya, dulu kan cuma dikenal angka Romawi. Sebelum angka 0 ini kan angka Arab, yang kita kenal sekarang ini angka Arab. Angka Romawi tidak ada angka 0-nya. Coba repotnya kalau tidak ada angka 0. Kita menulis tahun 2023 ini berapa tuh? Ya. Nah, paling tidak ada 3 keistimewaan angka 0. Yang pertama, 5 kali 0 berapa, Pak? Hah? 5 kali 0? 0. 5 tambah 0? 5. 5 ditambah 0 di belakangnya? 50. Itu keistimewaan angka 0. Artinya apa? Begini, Pak. Orang yang sholatnya bagus, sempurna, pribadi-pribadinya, pribadi zero, maka ketika dia bertemu dengan, kalau tanda kali itu biasanya apa, Pak? Biasanya kalau kita bilang PSSI lawan Arsenal misalnya, nah, biasa disingkat PSSI kali Arsenal, ya, begitu ya. Jadi kali itu lawan. Kalau lawan kan artinya musuh, ya, bertentangan. Jadi kalau 5 kali 0 keluar 0, pemenangnya 0. Orang yang sholatnya bagus tadi, pribadi zero, ketika bertemu dengan sesuatu yang bertentangan dengan isi hatinya, maka yang menang adalah pribadi 0 tadi. Ketika orang yang sholatnya bagus ketemu dengan sesuatu yang bertentangan, tidak sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang muslim, maka
sesuatu yang bertentangan itu tersingkir. Bertemu dengan kemaksiatan, kemaksiatan itu ditolak. Ketika ditawarkan minuman khamar misalnya, maka minuman khamar itu kalah. Ketika ditawarkan dengan wanita seksi, wanita seksi itu tersingkir. Yang menang adalah pribadi nomor. Ketika ditawarkan dengan uang segepok sebagai sogokan, maka itu tersingkir. Wa karraha ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul fusuka wal isyan. Allah membuat indah iman di dalam dadamu dan membuat kamu benci kepada fusuka wal isyan, perbuatan fasik dan perbuatan dosa. Yang kedua, 5 tambah 0, yang menang apa? 5. Kalah pribadi 0 ini tadi. Artinya ketika bertemu dengan sesuatu yang sesuai ya, maka dia tidak perlu tampil. Angka 0-nya tidak perlu tampil. Tidak perlu mempertahankan egonya. Ketika kita membangun masjid ini, walaupun banyak jasanya, tapi tidak perlu dia bilang, gara-gara saya ini sampai masjid ini seperti ini. Dan terakhir ketika 5 ditambah 0 di belakangnya menjadi 10 kali lipat kan. Yang kedua tadi ayatnya seperti ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyanun marsus, ya, seperti bangunan yang kokoh. Nah, ini cat ini kan peranannya kecil ya dalam membangun masjid ini ya, tapi dia yang tampil di depan. Ada besi di dalamnya ini, dia tidak tampil, peranannya besar, itu besi. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Dan yang ketiga, ketika dia mendapat ketemu dengan sesuatu yang sinergi, ya, saling menguatkan. Jadi antara orang mukmin dengan mukmin itu menjadi penolong di antara sesama muslim. Ba'duhum awliya'u ba'din. Itulah ciri pribadi orang yang salatnya sempurna. Hadanallahu ya ajmain.